Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Mengetahui putranya selingkuh, dia memasak 3 mangkok mie tanpa bumbu apapun dan menyajikannya di meja. Menantu perempuannya makan dengan lahap dan putranya menangis. Ada pepatah yang mengatakan bahwa semuanya senang dalam keharmonisan di rumah. Tetapi jika ada ketidakharmonisan dalam keluarga, yang pertama menderita adalah orang tua dan anak-anak. Anak-anak masih bisa tumbuh dewasa, tetapi orang tua sudah memasuki usia senja. Jika dia tinggal di keluarga yang ribut sepanjang hari, mungkin orang tua tidak bisa hidup tenang. Oleh karena itu, menjaga keharmonisan keluarga merupakan bentuk lain dan berbakti kepada orang tua. Bibi Zhao berusia 62 tahun dan telah tinggal di rumah putranya. Karena menantu perempuan adalah ibu rumah tangga, dia mengerjakan pekerjaan rumah dan memasak. Jadi Bibi Zhao sangat santai. Semuanya baik-baik saja sampai suatu hari Bibi Zhao secara tidak sengaja mengetahui bahwa putranya selingkuh. Putra Bibi Zhao sangat menjanjikan. Dia bukan hanya seorang teknisi yang sangat diperlukan di perusahaan, tetapi juga seorang mahasiswa pasca sarjana. Dia memahami teknologi dan manajemen. Sekarang dia adalah orang kedua di perusahaan setelah bos. Mungkin karena pencapaian yang datang terlalu cepat ini, dia yang dulunya adalah orang yang begitu baik menjadi sedikit arogan dan sombong. Adapun menantu perempuannya, dia telah menjadi ibu rumah tangga di rumah sejak menikah dengan putranya lebih dari 10 tahun yang lalu. Meskipun hanya lulusan sekolah menengah, dia telah memberikan segalanya untuk keluarga selama bertahun-tahun. Tidak hanya menjaga kebersihan rumah, tetapi juga membesarkan kedua cucunya dengan sangat baik. Mungkin karena pendidikan menantu perempuannya tidak tinggi sehingga putranya sangat memandang rendah istrinya. Tidak hanya sering menegurnya di depan semua orang, tetapi dia selalu mengkritiknya di depan umum. Sebelum tinggal bersama putranya, Bibi Zhao juga berpikir bahwa menantu perempuannya bodoh. Baru setelah dia pindah ke rumah putranya, Bibi Zhao menyadari bahwa menantunya sebenarnya tidak demikian. Nyatanya menantu perempuan itu tidak bodoh sama sekali, tapi sangat jujur dan pendiam, tidak pandai berkata-kata. Melihat wallpaper di rumahnya rusak, dia tidak membeli lem. Jadi dia menggunakan stapler untuk langsung menempelkannya ke dinding. Cara ini cepat dan bagus. Wastafel di rumah kotor dan dia juga tahu cara menggunakan banyak deterjen secara bersamaan untuk memaksimalkan efek pembersihan. Terlebih lagi, menantu perempuan itu pandai memasak hidangan, warna dan rasanya enak, dan hampir seperti koki profesional. Menantu perempuannya mungkin tidak mampu bekerja kantoran, tetapi dia pasti pandai dalam pekerjaan rumah. Hanya karena ini Bibi Zhao yakin menantu perempuannya tidak bodoh. Dan yang paling penting, dia sangat berbakti pada Bibi Zhao. Sejak dia pindah ke rumah putranya, dia tidak pernah melakukan pekerjaan sama sekali. Wanita tua dari rumah tangga orang lain jika pergi ke rumah putranya, mereka selalu melakukan beberapa pekerjaan rumah sesuai kemampuan mereka. Bibi Zhao juga ingin melakukan pekerjaan rumah, tetapi begitu dia mengambil sapu, menantu perempuannya akan mengambil kembali sapu dari tangan Bibi Zhao. Saat dia ingin mencuci piring, menantu perempuannya sambil tersenyum memintanya untuk istirahat. Dia tidak melakukan apa-apa, jadi dia hanya berbaring di sofa dan menonton televisi. Setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, menantu perempuannya melihatnya berbaring terlentang di sofa akan membawakan bantal untuknya. Bibi Zhao sangat tersentuh dan beruntung memiliki menantu yang begitu baik. Tetapi putranya tidak tahu bagaimana menghargainya dan sering membentak menantu perempuannya.
Dari sudut pandang putranya, dia sekarang adalah seorang mahasiswa pasca sarjana dan telah menghasilkan begitu banyak uang. Jadi menantunya sama sekali tidak layak untuknya, dan menjadi istrinya adalah anugerah tersendiri. Dan juga karena gagasan inilah putranya sering menegur dan memandang rendah menantu perempuannya. Bibi Zhao telah memberitahu putranya berkali-kali bahwa menantu perempuannya bukan orang luar. Dia adalah istrinya. Meskipun dia tidak menjanjikan seperti yang dia harapkan, dia juga ibu dari 2 anaknya dan telah mengabdikan dirinya untuk melakukan pekerjaan rumah untuk lebih dari 10 tahun. Setiap kali Bibi Zhao mengatakan itu, putra akan selalu mengatakan sesuatu yang tidak dapat dia sangkal. Dia berkata, "Bu, saya bisa mendapatkan 50.000 sebulan. Bagaimana dia bisa memahami visi dan bidang saya?" Setiap kali putranya mengatakan itu benar-benar membuat Bibi Zhao kesal. Kata-kata penghasilan 50.000 per bulan hampir menjadi mantranya. Ketika putra dan menantunya bertengkar, dia selalu melindungi menantu perempuannya dan malah dia yang bertengkar dengan putranya. Namun menantu perempuannya yang berbakti mencoba menghentikannya. Bu Huisi, nama putranya, sangat lelah bekerja sehingga dia mudah marah. Setiap kali menantunya mengatakan itu, dia sangat tidak nyaman. Bibi Zhao khawatir putra yang pemarah dan sombong akan mengusir menantu perempuan yang begitu baik. Menantu perempuannya yang berbakti dan baik hati. Keluarga ini tidak akan bisa hidup tanpanya. Jika putranya berani mengusir menantu perempuannya, dia akan membelanya. Untuk menenangkan menantu perempuannya yang baik, Bibi Zhao memberikan sebagian uang pensiunnya setiap bulan sebagai uang saku. Tetapi menantu perempuannya tidak pernah menggunakan uang itu untuk dirinya dan menggunakan uang itu untuk membeli pakaian untuknya, putranya, atau untuk cucunya, atau untuk membeli kebutuhan sehari-hari di rumah. Meskipun Bibi Zhao telah membujuknya bahwa uang itu dapat dihabiskan untuk dirinya, tetapi menantu perempuan itu tersenyum dan mengatakan bahwa dia tidak punya keinginan untuk dibeli. Melihat senyumnya yang polos benar-benar membuat Bibi Zhao merasa tertekan. Namun perilaku putranya akhir-akhir ini sedikit aneh yang membuat Bibi Zhao sangat khawatir. Pertama, dia mulai sering bekerja lembur, dan kedua, sikapnya terhadap menantu perempuannya tiba-tiba lembut. Suatu kali ketika putranya pulang kerja, dia membawakan karangan bunga mawar untuk menantu perempuannya. Menantunya sangat senang sehingga dia tidak bisa berhenti untuk tersenyum. Dia mengirim video ke keluarganya saat itu, memamerkan bunga mawar dan mengatakan bahwa putranya peduli padanya. Tapi Bibi tidak merasa senang. Dia merasa putranya telah menyembunyikan sesuatu darinya. Tetapi ketika dia bertanya, dia tidak mendapatkan jawaban apapun. Sampai suatu hari, ketika menantu perempuannya keluar untuk membeli bahan makanan dan cucunya pergi ke sekolah dan hanya ada Bibi Zhao dan putranya di rumah, putranya mengirim pesan suara ke seseorang di depannya, mengatakan, "Sayang, apa yang kamu lakukan?" Kata-katanya membuat Bibi Zhao langsung curiga. Dia tidak pernah memanggil menantu perempuannya sayang. Siapa wanita ini? Dia menatap putranya dengan dingin. Putranya juga balas menatapnya, lalu tersenyum dan berkata kepadanya, "Bukan siapa-siapa, Bu. Dia hanya bawahan saya, dan dia sudah lama mengejar saya." Bibi Zhao sangat marah dan memarahi putranya untuk segera memutuskan hubungan dengannya. Tetapi putranya dengan keras kepala mengatakan kepadanya bahwa bawahannya itu cantik dan tidak terlihat seperti menantu perempuannya. Dia seharusnya sudah lama menceraikannya. Bibi Zhao hampir kehilangan kesabaran ketika mendengar suara kunci pintu dibuka. Dia langsung diam dan tidak berkata apa-apa lagi. Dan putranya dengan tenang meminta menantu perempuannya untuk membuatkan sesuatu yang enak. Bibi Zhao memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Dia benar-benar tidak pantas memperlakukan menantu perempuannya seperti itu. Dan dia harus berbuat sesuatu untuk memberinya pelajaran. Setelah memikirkan sepanjang malam, Bibi Zhao memikirkan cara untuk memutuskan putranya dengan wanita itu.
Ketika akhir pekan, dia memberitahu menantu perempuannya bahwa dia yang akan memasak malam ini dan minta menantunya istirahat. Namun menantunya menolak. Mendengar nada suara Bibi Zhao yang keras, menantunya tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya menyuruhnya untuk tidak lelah dan untuk memanggilnya kapanpun jika membutuhkan bantuannya. Menantu perempuannya sangat sibuk di akhir pekan. Dia mengganti spray dan sarung sofa, mencucinya dan membersihkan gorden dan jendela. Dan itu butuh 1 hari kerja. Pada sore hari mengirim anaknya ke kelas renang. Setelah itu ketika kembali dia sedang duduk di sofa menunggu suaminya pulang kerja. Setelah putranya pulang kerja, dia kembali dengan bangga melihat menantu perempuannya hanya duduk bertanya dengan aneh mengapa dia tidak memasak. Bibi Zhao berkata bahwa dia yang akan memasak malam ini dan putranya diam tidak bertanya lagi. Saat waktunya makan malam, Bibi Zhao pergi ke dapur memasak mie dengan api besar dan memasukkannya ke dalam mangkok. Dia hanya masak mie dengan air, tidak ditambah garam atau bumbu apapun. Diperkirakan rasanya tidak akan enak. Dia tidak peduli dan memasak 3 mangkok mie. Ketika putranya melihat mie, dia langsung mengeluh. Hanya makan ini? Putranya mengulurkan sumpitnya dan menggigitnya. Setelah mengunyah beberapa kali, dia langsung memuntahkannya dan menatap Bibi Zhao dengan curiga. Bibi Zhao hanya diam dan menatap menantu perempuannya, melihat menantu perempuannya makan mie dengan suapan besar dan memujinya sambil makan. "Bu, masakan ibu sangat enak." Mendengar ini Bibi Zhao berkata, "Kamu melakukan banyak pekerjaan rumah hari ini, kamu pasti kelaparan." Menantunya tersenyum dan terus makan mie. Seolah-olah tidak mempercayainya, putranya mengambil mangkuk menantu perempuannya, menggigit mie-nya dan memuntahkan lagi. Lalu menatap menantu perempuannya dengan tak percaya. Matanya berubah menjadi merah seketika. Putranya takut ketahuan, jadi dia segera meminta menantu perempuannya untuk membuang sampah. Meskipun dia sedang makan, menantu perempuannya sangat patuh, berdiri dan berjalan keluar pintu dengan membawa tempat sampah. Setelah menantu pergi, putranya menangis. Bibi Zhao berdiri dan menampar putranya dengan keras. Putra hanya diam dan jatuh di kursi dan menangis keras. Bibi Zhao memarahinya. "Ini adalah istri yang patuh dan setia yang kamu khianati." Dia melakukan pekerjaan rumah dengan rajin, mematuhiku dengan berbakti, dan memakan mie tawar demi keluarga. Ini adalah istri polos yang kamu benci. Kamu mengerti sekarang? Ketika putranya mendengar apa yang Bibi Zhao katakan, dia mendecakkan mulutnya sendiri saat itu, menangis dan memukul dirinya sendiri, mengatakan bahwa dia bukan manusia dan bahwa dia telah mengecewakan istri yang begitu baik. Menantu perempuannya kembali setelah membuang sampah dan melihat putra duduk di tanah dan menangis. Dia bingung dan tidak tahu apa yang terjadi. Dia pikir Bibi Zhao telah memukul putranya, jadi saya bergegas untuk menghentikannya. Putranya semakin malu. Dia berdiri dan memeluk menantu perempuannya, meminta maaf tanpa henti. Menantu perempuan itu tampak bingung dan akhirnya menangis juga. Bibi Zhao berdiri di sampingnya dan tidak tahu harus berkata apa. Belakangan putranya memutuskan kontak dengan wanita itu dan dia tidak lagi sering bekerja lembur dan keluar pada malam hari, juga memperlakukan menantu perempuannya dengan baik. Beberapa waktu yang lalu dia menyewa seorang pengasuh di rumah untuk membantu menantu perempuannya agar tidak terlalu lelah, dan dia juga mulai mengajak menantunya jalan-jalan dan menantu perempuannya sangat senang. Bibi Zhao pun lega setelah putranya akhirnya menyadari kesalahannya. Pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah, dalam sebuah keluarga, mendapatkan uang untuk menghidupi keluarga adalah kewajiban seorang suami, tetapi melakukan pekerjaan rumah juga pengorbanan. Lebih penting lagi, tidak peduli seberapa harum bunga liar itu, mereka tetaplah bunga liar yang akan menemanimu hanya sesaat. Dan istri yang menjagamu siang dan malam adalah orang yang akan menemanimu sepanjang hidupmu. Berbaik hatilah pada istri yang merawat keluarga dan orang yang kamu cintai di rumah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.